Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, paripurna dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD, hadir secara fisik 13 orang, secara virtual 38 orang, jumlah keseluruhan 51 orang, dengan agenda rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar Gubernur Banten mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Kepada pimpinan rapat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat instansi vertikal Provinsi Banten, yang kami hormati Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten, Kota, seprovinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah, beserta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten. Yang kami hormati alim ulama, pejuang pembentukan Provinsi Banten, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, LSM, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi wanita, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD yang ke-7 masa persidangan ketiga tahun sidang 2019-2020 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat instansi vertikal Provinsi Banten, dan seluruh undangan yang telah hadir memenuhi undangan kami. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 23 Juni 2020, acara rapat paripurna DPRD ini adalah rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Selanjutnya, berdasarkan catatan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik sejumlah 13 orang dan secara virtual sejumlah 38 orang. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 85 anggota DPRD yang terdiri dari unsur fraksi-fraksi telah menandatangani daftar hadir. Sesuai ketentuan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan quorum rapat paripurna pada kondisi pandemi virus COVID-19 pada saat ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. 3. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD ke-7 masa persidangan ketiga tahun sidang 2019-2020 Kamis 25 Juni 2020 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Pemandangan umum fraksi-fraksi adalah merupakan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah. Untuk selanjutnya, marilah kita simak dan mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar gubernur mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Kami susun berdasarkan urutan fraksi-fraksi sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra. 2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Fraksi Partai Golkar. 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 5. Fraksi Partai Demokrat. 6. Fraksi Kebangkitan Bangsa. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional. 8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. 9. Fraksi Nasdem PSI. Mengawali pemandangan umum fraksi-fraksi sesuai dengan urutan yang telah kami sebutkan tadi, untuk yang pertama kami mempersilahkan kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Salam Indonesia Raya. Yang kami hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, saudara Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, saudara Sekretaris Daerah, staf ahli gubernur, para asisten daerah, dan jajaran OPD Provinsi Banten, saudara pimpinan instansi vertikal, pejabat TNI, Polri, dan pimpinan perguruan tinggi, perwakilan dunia usaha, BUMD, dan BUMN, para penggagas dan pejuang pembentukan Provinsi Banten, dan para alim ulama dan tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, pimpinan ormas, rekan-rekan pers, LSM, adik-adik mahasiswa, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali pemandangan umum fraksi ini, kami mengajak hadirin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun 2019. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan juga kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang membebaskan umat manusia dari jalan menjahiliyah menuju jalan kehidupan yang beriman, berilmu, berbudaya, berperadaban, dan berakhlak mulia. Pimpinan dan peserta sidang paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, fraksi Partai Gerindra tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi. Ucapan terima kasih yang sama kami sampaikan pula kepada saudara Gubernur Banten yang telah menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 pada sidang paripurna hari Rabu tanggal 25 Juni 2020. Pimpinan dan peserta sidang paripurna yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu kewajiban kepala daerah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap akhir tahun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah beberapa kali
pada pasal 320 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Raperda tersebut kemudian dibahas dengan APRD untuk mendapatkan persetujuan bersama paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Syukur alhamdulillah, Saudara Gubernur telah menyampaikan raperda tersebut dalam sidang paripurna yang lalu. Dalam kesempatan ini, fraksi Partai Gerindra menyampaikan selamat dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan pemeriksaan LHP BPK RI terhadap APBD tahun anggaran 2019. Perolehan WTP LHP BPK RI diraih oleh pemerintah Provinsi Banten secara berturut-turut, pencapaian WTP secara berturut-turut selama 4 tahun. Pencapaian WTP tentu saja berkat keseriusan dan kerja keras semua pihak, utamanya yang dilakukan oleh Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan pengelolaan APBD. Pendapatan opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan APBD pada prinsipnya secara normatif, substantif, dan akomodatif sudah sesuai dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, di balik opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh, ternyata BPK RI masih memberikan beberapa catatan. Fraksi Partai Gerindra mengharapkan mudah-mudahan apa yang disampaikan Saudara Gubernur bahwa dalam menyikapi temuan BPK tersebut telah melakukan langkah-langkah serius dan konkret untuk menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan BPK tersebut benar adanya. Pimpinan dan peserta sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Gerindra telah menerima nota pengantar dan perancangan perda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019, membaca dan mempelajari nota pengantar dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dokumen pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019. Dengan itu, sehubungan dengan itu, terdapat beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. 1. Pendapatan daerah. Secara keseluruhan, pendapatan daerah terrealisasi sebesar 11.209.829.129.053,60 rupiah atau 95,74% dari target 11.894.624.570 rupiah. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 yang mencapai 98,48%, maka realisasi capaian pendapatan tahun 2019 secara presentatif menurun sebesar 2,74%. Salah satu capaian realisasi pendapatan daerah yang menurun secara presentasi dibandingkan capaian tahun 2018 yaitu pendapatan asli daerah terrealisasi 97,45%, sementara capaian tahun 2018 sebesar 100,48%. Kami minta penjelasan faktor apa yang menjadi penyebab presentasi capaian realisasi pada tahun anggaran 2019 bisa menurun. Hal ini penting dan harus menjadi salah satu fokus perhatian Pemprov Banten. Kita tahu bahwa PAD merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dan mengukur keberhasilan daerah dalam menggali potensi pendapatan. Selama ini, sumber PAD kita masih tertumpu pada pajak daerah 95,71% yang didominasi oleh pajak kendaraan bermotor, baik PKB, BBNKB, dan PBBKB. Potensi pajak tersebut sampai sekarang belum bisa ditangani secara optimal, mengingat masih banyak wajib pajak yang nunggak. Potensi pajak kendaraan bermotor di Banten pada akhir tahun 2018 tidak kurang dari 5,1 juta unit kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Banten. Akan tetapi diperkirakan masih ada 2,3 juta unit kendaraan bermotor yang belum mendaftar ulang pada tahun 2019. Diperkirakan jumlahnya makin bertambah lagi. Karena itu, kepada organisasi perangkat daerah terkait harus benar-benar serius dan bekerja ekstra keras, apalagi dikaitkan dengan adanya peningkatan tarif pajak bermotor. Seiring dengan perubahan tentang pajak daerah, fraksi Partai Gerindra meminta kepada OPD tersebut untuk terus melakukan upaya-upaya kreatif, inovatif, menggali potensi sumber-sumber pendapatan lain, termasuk masalah akurasi dan
sekitar 3,38% dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 yang mencapai 90,39%. Belanja daerah tersebut terdiri dari A. Urusan wajib pelayanan dasar. Realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar mencapai 83,65%. Seluruh OPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar capaian realisasi belanja di atas 80%. Kecuali dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, realisasi anggarannya hanya mencapai 74,89%. B. Urusan wajib bukan pelayanan dasar. Capaian realisasi belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar mencapai 91,12%. Seluruh OPD yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar, capaian realisasinya di atas 80%. C. Urusan pilihan. Capaian realisasi belanja urusan pilihan mencapai 89,43%. Dari seluruh OPD yang menangani ini, capaian realisasi belanja di atas 80%. D. Urusan penunjang fungsi pemerintah. Tingkat capaian realisasi belanja urusan pemerintah fungsi penunjang mencapai 93,70%. Seluruh OPD yang menangani urusan ini, capaian realisasi belanja di atas 80%, kecuali Biro Hukum 75,50% dan Bapeda 75,44%. Pimpinan dan peserta sidang paripurna yang terhormat, berkaitan dengan belanja daerah, ada beberapa catatan fraksi Partai Gerindra yang perlu penjelasan dari Gubernur. 1. Antara anggaran belanja dengan realisasi belanja terdapat surplus sebesar 12,93%. Di satu sisi kita bersyukur, tapi di sisi lain patut pula dipertanyakan, apakah surplus tersebut merupakan hasil efisiensi atau dikarenakan kegiatan yang tidak terrealisasi. 2. Apabila dilihat secara detail, capaian realisasi belanja tidak langsung lebih tinggi ketimbang belanja langsung. Salah satu komponen belanja tidak langsung adalah belanja pegawai. Mengapa belanja pegawai realisasinya lebih tinggi dari belanja modal dan belanja barang dan jasa? Padahal semestinya berjalan seiring. Apakah ini bertanda dengan produktivitas pegawai belum maksimal? Pimpinan dan peserta sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan penanganan dan pengelolaan aset daerah, ternyata masih banyak masalah. Ekspos Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI menemukan sejumlah aset yang bermasalah di Provinsi Banten. Menurut KPK, jumlah keseluruhan aset bermasalah di Banten ada 1.709. Misalnya aset milik Provinsi Banten dalam bentuk tanah sebanyak 1.021 bidang tanah yang bersertifikat 26,2%, dan sisanya masih belum jelas, termasuk masih banyak yang dikuasai pihak ketiga. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada pemerintah dan Gubernur Provinsi Banten untuk lebih fokus dan serius menyelesaikan permasalahan tersebut. Pimpinan dan peserta sidang paripurna yang kami hormati, sebelum mengakhiri pemandangan umum fraksi, terakhir catatan yang perlu kami ingatkan dalam rencana pembangunan jangka panjang atau RJPP daerah, bahwa tahun anggaran 2019 masuk pada tahap akselerasi kedua. Maka mengenai konektivitas antar wilayah untuk pembangunan semestinya sudah berjalan dengan baik. Namun pada kenyataannya, sistem zonasi wilayah dan pendekatan pembangunan yang kita lakukan secara jujur harus diakui belum bisa berjalan dan terrealisasi sebagaimana mestinya. Sampai saat ini, tiap PKP masih berjalan masing-masing. Padahal sepertinya antar PKP menjalin koneksi dan saling mendukung. Oleh karena itu, fraksi Gerindra meminta kepada Gubernur Banten dan seluruh jajarannya untuk terus melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan kabupaten kota sesuai PKP. Pimpinan dan peserta rapat paripurna dewan yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dari paparan ini telah kami uraikan ya. Akhirnya dari paparan yang telah kami uraikan di atas, tidak lupa kami mengucapkan
dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemenangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Banten terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara pimpinan beserta anggota dewan yang terhormat. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten beserta jajaran. Yang saya hormati Unsur Musbida Provinsi Banten. Yang terhormat Bupati Wali Kota Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang terhormat para pejabat sipil, TNI Polri, pimpinan partai politik, para tokoh masyarakat, ulama dan pendiri Provinsi Banten. Yang terhormat para pimpinan LSM, mahasiswa, para wartawan, dan hadirin yang kami hormati. Sebelumnya, izinkan kami memberikan salam kebangsaan. Merdeka! Pertama-tama, mari kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian permohonan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Banten terhadap raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Banten tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Saudara Wakil Gubernur pada kesempatan sidang paripurna dalam tahun 24 Juni 2020 kemarin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya yang kita sebagai pengikutnya. Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, serta sidang dewan yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Gubernur yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tersebut sebagai bentuk implementasi dari pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah dibuat terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga sesuai dengan pasal 320 ayat 5 undang-undang yang sama, persetujuan bersama raperda dilakukan paling lambat 7 bulan setelah anggaran berakhir. Kami memahami atas perubahan pola kerja yang terjadi akibat bencana nasional COVID-19. Karenanya, kami mengapresiasi meskipun terjadi perubahan pola kerja, namun penyampaian raporda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 masih dalam kurun waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Gubernur, Wakil Gubernur, serta sidang dewan yang kami hormati. Untuk keempat kalinya, pemerintah Provinsi Banten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, sebuah capaian opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Meski demikian, capaian prestasi tersebut tidak dibarengi prestasi dalam pembangunannya. Hal tersebut setidaknya tergambar dari besar sisa lebih penggunaan anggaran atau SIPA tahun 2019 yang mencapai 957,241 miliar. Mengingat SIPA tersebut bukan karena disebabkan sebuah prestasi akibat efisiensi anggaran, tetapi karena banyaknya program kerja yang tidak terlaksana. Akibatnya, masyarakat terhambat untuk dapat menikmati hasil pembangunan yang bersumber dari pajak mereka. Kami mengingatkan para gubernur untuk terus mengevaluasi tindak
Banten Global Development atau BGD yang saat ini adanya seperti tidak ada. Padahal sudah cukup besar modal yang diberikan kepada PT BGD. PT BGD yang kami harapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Banten dengan cara melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam melaksanakan usahanya. Tentunya dengan harapan dapat secara langsung meningkatkan usaha mereka. Namun, ternyata hingga saat ini hal tersebut belum nampak. Kami berharap para gubernur untuk dapat segera mengevaluasi baik dari keberadaannya, direksinya maupun bidang usaha yang dilaksanakan. Fraksi PD Perjuangan sependapat dengan gubernur bahwa raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 ini merupakan penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan yang berkaitan dengan output program dan kegiatan tahun anggaran 2019 telah dijelaskan pada laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2019 yang telah selesai dibahas bersama DPRD Banten dengan sejumlah rekomendasinya. Fraksi PD Perjuangan berharap para pemerintah Provinsi Banten untuk dapat menindaklanjuti sejumlah rekomendasi tersebut. Gubernur, Wakil Gubernur, sidang Dewan yang kami hormati. Terhadap laporan melihat realisasi dari daerah yang hanya mencapai 87,01% atau sebesar 8,350 triliun dan target sebesar 9,596 triliun. Fraksi PD Perjuangan meminta penjelasan gubernur kenapa realisasi belanja pada tahun anggaran 2019 hanya sebesar itu. Apakah sisa lebih penggunaan anggaran atau sisa tahun anggaran 2019 yang hampir mencapai 1 triliun bagian dari prestasi gubernur atau ketidakmampuan gubernur dalam memanage sumber daya aparatur pemerintah Provinsi Banten yang mengakibatkan tidak terlaksananya program kerja yang sudah direncanakan pada tahun anggaran 2019. Mohon penjelasan gubernur. Kami berharap jawaban yang disampaikan bukan karena persoalan adanya kejadian yang tidak diinginkan atau alibi lain sebagai bentuk pembenaran akan ketidakmampuan gubernur dalam melaksanakan program kerjanya. Akan tetapi, sebuah jawaban yang menjadi evaluasi bersama. Apakah karena persoalan perencanaan atau pelaksanaannya, atau persoalan SDM yang ada di lingkungan Pemprov Banten, sehingga dengan demikian kita bersama dapat membantu mencarikan solusi bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terakhir, fraksi PD Perjuangan penting mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya dari Gubernur Banten terkait realisasi pengeluaran pembiayaan yang 0% dari anggaran sebesar 131 miliar. Sedianya anggaran tersebut untuk tambahan penyertaan modal Bank Banten tahun 2019. Alih-alih Gubernur Banten menyelesaikan tanggung jawab penyertaan modal ke Bank Banten yang terjadi malah tahun 2020 ini, Gubernur memindahkan RKUD Banten ke Bank BJB. Atas bukan kelalaian Gubernur tersebut, akibatnya DPRD Banten secara kelembagaan menjadi tergugat kedua atas aduan masyarakat Banten di Pengadilan Negeri Serang terkait perpindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB. Padahal sesuai fungsinya, DPRD Banten telah melakukan pengawasan dan kesepakatan pelanggaran terhadap penyertaan modal pada Bank Banten. Demikian pemandangan umum fraksi PD Perjuangan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Serang, 25 Juni 2020. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Banten. Ketua Mulis, Sekretaris Sri Harta Tiasa, semua ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Haji Jamin yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemandangan umum fraksi yang ketiga, kami persilahkan kepada Saudara juru bicara dari fraksi Partai Golkar. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar
atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, para anggota DPRD Provinsi Banten. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Banten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah, staf ahli Gubernur, dan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, para Bupati dan Wali Kota atau yang mewakili, para pimpinan instansi vertikal se-Provinsi Banten atau yang mewakili, para pimpinan perguruan tinggi se-Provinsi Banten atau yang mewakili, para tokoh masyarakat, alimul ulama, tokoh penggagas dan para pejuang pembentukan Provinsi Banten, pimpinan partai politik, organisasi kemahasiswaan, serta rekan-rekan pers, para undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda mendengarkan pemandangan umum praksi-praksi terhadap rancangan peraturan daerah, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang terhormat. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada Saudara Gubernur Banten yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 kepada DPRD Provinsi Banten pada rapat paripurna tanggal 24 Juni 2022 kemarin. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi upaya Saudara Gubernur yang telah mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian di tahun 2019 ini. Ini adalah modal yang baik, namun harus juga disadari bahwa modal baik ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana pemerintah Provinsi Banten ke depan harus mampu mempertahankannya dengan penyempurnaan dalam berbagai sektor pemerintahan melalui organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Banten. Rapat paripurna dewan serta hadirin yang terhormat, perkenankan kami fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Sebuah pemandangan umum yang insya Allah berbasis pada hasil analisa, telaah, serta secara cermat dan mendalam serta objektif. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah kepada masyarakat Banten melalui DPRD sebagai wakil rakyat terhadap realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya DPRD melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mendalam
serta objektif terhadap kinerja gubernur dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya. Evaluasi dipandang sebagai suatu yang niscaya guna penyempurnaan, peningkatan, dan penguatan terhadap kinerja kepala daerah pada tahun anggaran berikutnya. Demi terwujudnya sebuah pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, akuntabel, dan demokratis yang bermuara pada terwujudnya masyarakat Banten yang berkemakmuran dan berkeadilan serta bermartabat. Laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan muara bagi perwujudan pemerintahan yang baik atau good governance. Esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis, dan responsif. Melalui tata cara ini pula akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif, dan akurat atas kinerja setiap kegiatan, program, dan kebijakan serta segenap kendala yang terjadi. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang terhormat, terhadap LHP BPK RI perwakilan Provinsi Banten yang telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, fraksi Partai Golkar menganggap itu adalah sebuah opini dan prestasi yang baik, dan fraksi Partai Golkar menekankan agar tahun yang akan datang pemerintah Provinsi Banten mampu mempertahankannya kembali dengan penyempurnaan di semua sektor pemerintahan. Menanggapi nota pengantar Gubernur tentang laporan penggunaan APBD tahun anggaran 2019 yang disampaikan kemarin, perkenankan fraksi Partai Golkar memberikan pemandangan sebagai berikut. 1. Pimpinan tidak suara. Satu, fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten yang telah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, dan Permendagri nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa realisasi belanja daerah masih belum berorientasi kepada outcome, sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas pada capaian output. Padahal kalau mengacu pada visi misi pemerintah Provinsi Banten terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sudah seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian pengentasan kemiskinan. 3. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yang menunjukkan akses penduduk terhadap hasil pembangunan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya di suatu wilayah. Pemerintah Provinsi Banten, terutama perangkat daerah, terkait agar bekerja keras dan serius untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Banten di wilayah selatan, terutama di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dengan menyusun program kegiatan dan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. 4. Fraksi Partai Golkar juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tindak lanjut temuan BPK oleh pemerintah Provinsi Banten secara serius dalam kualitas dan kuantitas. 5. Terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, fraksi Partai Golkar sangat menghargai atas upaya keras secara serius dan tanggung jawab untuk menyikapinya.
Namun inilah waktu yang tepat bagi pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan upaya dan langkah-langkah positif dengan lebih semangat dan kerja keras agar ke depan mampu mempertahankannya dan lebih meningkatkan dalam penyempurnaan dengan menggali sektor-sektor pendapatan yang masih minim hasilnya dan sektor-sektor pendapatan yang belum tergali maksimal agar di tahun-tahun berikutnya pendapatan asli daerah lebih meningkat lagi. 6. Pemerintah Provinsi Banten memiliki potensi dan kewenangan agar lebih kreatif dan inovatif untuk menggali sumber-sumber pendapatan melalui retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan peningkatan kinerja BUMD dengan melakukan identifikasi kebutuhan investasi terhadap potensi-potensi retribusi baru, melakukan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau melalui public-private partnership sehingga penerimaan daerah mengalami peningkatan serta mengurangi ketergantungan terhadap pajak kendaraan bermotor dan Bapenda agar membuat kajian secara cermat dan akurat tentang potensi daerah yang digunakan sebagai landasan perencanaan serta untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang terhormat, demikian pemandangan umum fraksi Partai Golkar yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Apa yang telah kami sampaikan semata untuk menuju ke arah kebaikan dan perbaikan, menuju Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita semua dalam mengemban amanah masyarakat Provinsi Banten yang sekaligus mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat Banten senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 25 Juni 2020, fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Haji Suparman Esa MSI Ketua, Haji Pitron Nur Ihsan MSc Sekretaris, ditandatangani, stempel ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Haji Sihabuddin Hashim yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golkar. Pemandangan umum fraksi yang keempat, kami persilahkan kepada Saudara juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Banten terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 disampaikan pada rapat paripurna DPRD pada tanggal 25 Juni 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Banten, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Ketua Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Agama Provinsi Banten, Sekretaris Daerah, beserta para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Banten, pimpinan BUMD, serta Ketua KPUD Provinsi Banten, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, organisasi massa, organisasi wanita, organisasi pemuda, serta wartawan dan hadirin yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk menunaikan amanah yang Allah berikan kepada kita selaku wakil masyarakat Provinsi Banten
di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir nanti. Pimpinan, sedang dewan dan hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini, fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah lengkap menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Hasil audit yang dilaksanakan oleh BPKRI, hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pemerintahan daerah pasal 320 ayat 1 dan 4. Sudah kita ketahui bersama bahwa hasil pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 adalah wajar tanpa pengecualian. Terhadap prestasi yang telah diraih selama 4 tahun berturut-turut ini, kami atas nama fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Banten mengucapkan selamat kepada pemerintah Provinsi Banten atas prestasi yang telah dicapai, seraya berharap prestasi ini dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya dan dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah. Pimpinan, sidang dewan dan hadirin yang kami hormati. Laporan pertanggungjawaban APBD merupakan dokumen penting yang disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama 1 periode pelaporan, sehingga perlu kita kaji secara jujur dan objektif. Sikap kritis yang kita bangun bersama hendaknya diterima semata-mata ditujukan untuk mengambil pelajaran dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun berikutnya agar masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Menyikapi penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 yang disampaikan oleh Saudara Gubernur dalam rapat paripurna DPRD tanggal 24 Juni 2020 dan dokumen raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019, izinkan kami dari fraksi PKS menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. 1. Realisasi pendapatan sebesar 11,201 triliun atau 95,74% dari anggaran pendapatan sebesar 11,699 triliun. Dari realisasi pendapatan tersebut, realisasi pendapatan asli daerah tercatat sebesar 7,022 triliun atau 97,45% dari anggaran sebesar 7,206 triliun. Pendapatan transfer sebesar 4,196 triliun atau 92,98% dari anggaran sebesar 4,481 triliun. Sementara realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 13,001 miliar atau 104,34% dari target anggaran sebesar 12,460 miliar. Mohon penjelasannya atas tidak tercapainya target pendapatan tersebut. Kedua, fraksi PKS memberikan apresiasi atas upaya pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan pendapatan dari pajak daerah yang realisasinya lebih tinggi dari pendapatan daerah tahun 2018. Namun demikian, pendapatan pajak daerah sebesar 6,720 triliun atau sebesar 99,31% tidak mencapai target yang telah ditetapkan dari target anggaran sebesar 6,767 triliun. Mohon penjelasannya. Ketiga, terhadap pendapatan retribusi daerah
sebesar 20,853 miliar atau sebesar 104% dari target sebesar 19,101 miliar, maka fraksi PKS berharap agar OPD terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, berkenaan dengan realisasi belanja sebesar 8,35 triliun atau 87,01% dari anggaran belanja sebesar 9,596 triliun, kami berpendapat bahwa realisasi belanja pada tahun 2019 masih rendah. Fraksi PKS memandang selisih anggaran mohon maaf. Kami ulangi. Fraksi PKS memandang selisih anggaran belanja sebesar 1,246 triliun bukanlah merupakan penghematan belanja, melainkan bentuk dari kurang cermatnya pemerintah daerah dalam merealisasikan program. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Realisasi belanja operasi sebesar 6,969 triliun atau 89,90% dari anggaran sebesar 7,752 triliun. Sementara realisasi belanja modal yaitu sebesar 1,379 triliun atau 76,64% dari anggaran sebesar 1,799 triliun. Kami berharap kinerja pemerintah daerah ke depan perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Mohon dijelaskan. Keempat, terhadap nilai silpa sebesar 957,241 miliar, angka tersebut menurut kami masih cukup besar, sehingga fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Banten agar terus memperbaiki kualitas perencanaan penganggaran, khususnya perencanaan pendapatan. Demikian juga dengan penyerapan anggaran di setiap OPD harus lebih dimaksimalkan agar tidak menyisakan silpa yang besar yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kelima, fraksi PKS berharap agar pemerintah Provinsi Banten secara serius melakukan analisis mendalam terhadap anggaran-anggaran yang tidak mampu mendongkrak indikator makro pembangunan daerah, khususnya indikator laju pertumbuhan ekonomi LPE. Laju pertumbuhan ekonomi Banten berdasarkan data statistik terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019, target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20, tetapi dalam realisasinya sebesar 5,53%. Menurun dari realisasi tahun 2018 sebesar 5,82%. Keenam, jaminan pelaksanaan dari bank yang diungkap dalam laporan BPK agar disampaikan oleh Dinas Perkim kepada DPRD. Ketujuh, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD. Oleh sebab itu, fraksi PKS mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Banten beserta jajarannya untuk membuka diri dan memberikan dukungan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Fraksi PKS mencatat secara khusus, memberikan catatan secara khusus kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Pekerjaan Umum atau PPR yang nyaris tidak pernah menghadiri rapat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten. Pimpinan
sidang dewan, dan hadirin yang kami hormati. Demikianlah pandangan umum fraksi PKS atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Semoga menjadi bahan masukan untuk kemajuan Provinsi Banten yang kita cintai. Fraksi PKS sangat berharap berbagai catatan dan saran dari fraksi-fraksi dapat dimanfaatkan pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan koreksi dan evaluasi secara serius dan diikuti dengan perbaikan dan pembenahan. Tidak lupa kami berdoa semoga seluruh masyarakat Banten diberikan kekuatan dalam menghadapi wabah penyakit COVID-19 sehingga kehidupan di Banten dapat kembali berjalan secara normal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 25 Juni 2020, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Juhani Muhammad Rais, LSMPD, ditandatangani dan Sekretaris Andi Cutmutia, SAP. Terima kasih kepada Saudara Haji Juhani M. Rais yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Keadilan Sejahtera. Pemandangan umum fraksi yang kelima, kami persilahkan kepada Saudara juru bicara dari fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pemandangan fraksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Instansi Vertikal Provinsi Banten, yang terhormat para pejabat sipil, TNI, Polri, para sesepuh, alim ulama, insan pers, LSM, cendekiawan, para mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam acara rapat paripurna yang terhormat ini dengan agenda pemandangan umum praksi-praksi terhadap nota pengantar gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019 yang merupakan bagian dari amanah masyarakat Banten yang diberikan kepada kita, baik pemerintah daerah maupun DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Konstruktif pelaksanaan pemerintah Provinsi Banten dalam mengalokasikan serta menggunakan anggaran publik untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah Provinsi Banten yang berturut-turut 4 kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Banten tahun 2019 memperoleh wajar tanpa pengecualian ini mendapatkan keberhasilan pemerintah daerah Provinsi Banten dalam
tertib administrasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi Partai Demokrat juga mendorong pemerintah Provinsi Banten untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan yang diperoleh sesuai rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan sistemik. Untuk itu keberhasilan ini jangan sampai membuat pemerintah daerah Provinsi Banten menjadi cepat puas. Predikat WTP ini adalah peringatan bagi pemerintah daerah Provinsi Banten untuk terus meningkatkan semangat kerja dan tetap melakukan evaluasi kerja yang ada, agar tetap sarana bermanfaat sesuai aturan administrasi dan perundang-undangan yang berlaku. Status wajar tanpa pengecualian ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan kembali. Fraksi Partai Demokrat juga berharap ini bisa menjadi motivasi dan juga tantangan kepada dan ke depan dalam meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah Provinsi Banten. Tentu hal ini harus diiringi dengan kualitas pelaksanaan sehingga berdasarkan temuan hasil audit BPK tersebut dan upaya perbaikan sebagai tindak lanjut yang tengah dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten terkait melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan pengelola keuangan daerah atas terdapatnya temuan beberapa permasalahan dalam LKPD Provinsi Banten tahun 2019 oleh BPK RI. Maka fraksi Partai Demokrat ini meminta kepada Saudara Gubernur Banten untuk memberikan peringatan dan administrasi agar ke depan dalam pengadministrasian dan pengelolaan penggunaan anggaran sesuai dengan perundang-undangan. Untuk OPD yang memiliki perencanaan penggunaan anggaran matang agar anggaran yang digunakan menjadi bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang dapat dipandang merugikan masyarakat maupun pemerintah Banten. Hal tersebut tentu didukung dengan dilakukannya pembinaan serta pemantauan yang lebih ekstra dari pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal ini, Saudara Gubernur dan para OPD tidak lengah dan melaksanakan tugas kewajiban, sehingga ke depan tidak ada lagi temuan-temuan atas pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh dan di lingkungan Pemprov Banten. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat mengajak kepada fraksi-fraksi di DPR Provinsi Banten dan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, terutama kepada inspektorat untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang intensif agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan, akuntabel, dan tidak melanggar norma-norma hukum serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan anggota DPRD Provinsi Banten dan seluruh yang hadir undangan yang telah kami berikan. 1. Fraksi Partai Demokrat mengundang kepada pemerintah, mendorong kepada pemerintah daerah dalam melakukan upaya perbaikan hasil temuan BPK RI dapat dilanjuti dengan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan aturan serta tepat sasaran. 2. Fraksi Partai Demokrat berharap kepada pemerintah daerah agar terus memperbaiki
membenahi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. 3. Fraksi Partai Demokrat berharap kepada satuan kerja perangkat daerah yang mengelola pendapatan asli daerah untuk dapat dipertahankan target PAD yang telah dicapai, melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik untuk meningkatkan capaian pendapatan asli daerah yang lebih besar lagi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, sebagai saran dan masukan terkait Raperda Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang disampaikan sesungguhnya merupakan upaya yang dilandasi niat tulus agar perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan dan tataran kebijaksanaan maupun teknis operasional meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan publik diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap nota pengantar gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungan jawab pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun 2019. Fraksi Partai Demokrat mengajak pemerintah daerah Provinsi Banten untuk bersama-sama melakukan optimalisasi anggaran dengan sebaik-baiknya secara benar, tepat sasaran, serta mengawal kebijakan ini agar memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat dan Provinsi Banten yang kita cintai ini. Mari kita bersinergi dalam rangka menciptakan Banten yang akhlakul karimah, demokratis, damai, aman, dan sejahtera bagi rakyat. Fraksi Partai Demokrat akan terus melanjutkan bakti untuk negeri, bekerja nyata dengan hati. Semoga apa yang telah kita lakukan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di Provinsi Banten, senantiasa memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang setimpal. Amin ya Rabbal Alamin. Pandangan fraksi Partai Demokrat mungkin kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 25 Juni 2020, fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten, Ketua ditandatangani dan Sekretaris ditandatangani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Haji Asep Hidayat yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Demokrat. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya, pemandangan umum fraksi yang ke-6. Kami persilahkan kepada Saudara juru bicara dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten terhadap sambutan Gubernur dalam penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten dan Ketua Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Agama Provinsi Banten, Sekretaris Daerah, beserta para pejabat di lingkungan Provinsi Banten, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Banten atau yang mewakili, para pimpinan instansi vertikal seprovinsi Banten atau yang mewakili, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, organisasi pemuda, pimpinan organisasi profesi, insan pers, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan bersilaturahmi dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Banten hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pimpinan rapat yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan pemandangan umum terhadap sambutan Gubernur dalam penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 yang nota pengantar raperda ini baru saja disampaikan kemarin Rabu 24 Juni 2020. Pimpinan rapat dan Gubernur Banten yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengawali pemandangan umum ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Gubernur Banten beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Banten atas dicapainya predikat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 dan ini untuk keempat kalinya diraih. Selain itu juga Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten meski terjadi perubahan pola kerja akibat COVID-19. Namun masih tetap dapat melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 320 ayat 1 dan 4, yaitu menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 tepat waktu pada bulan ke-6 setelah tahun anggaran 2019 berakhir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Pimpinan rapat dan Gubernur Banten yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, penyusunan laporan keuangan Provinsi Banten tahun anggaran 2019 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundangan. Catatan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun 2019 berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019
bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan, yaitu pertama, memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua, menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya. Ketiga, menyajikan secara konsisten laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Keempat, menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Kelima, menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan. Dan keenam, mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Atas dasar tujuan tersebut, perkenankan Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan beberapa pandangan terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 sebagai berikut. Pertama, terhadap tujuan memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih kepada Gubernur atas laporan yang telah disampaikan. Menurut hemat kami, laporan yang Gubernur sampaikan cukup memberikan informasi meskipun kami anggap belum menyeluruh, karena laporan yang disampaikan hanya berisi daftar besaran anggaran dan jumlah belanja yang dihabiskan, sementara manfaat dari hasil belanja tidak terungkap bagaimana output, impact, dan benefitnya. Mohon penjelasan Gubernur. Fraksi Kebangkitan Bangsa perlu mendapatkan penjelasan Gubernur atas tidak tercapainya target pendapatan daerah yang hanya mencapai 97,45% atau sebesar 7,22 triliun dari target sebesar 7,2 triliun. Kami berharap Gubernur dapat menjelaskan penyebab tidak tercapainya target pendapatan tahun 2019 secara menyeluruh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap APBD Banten tahun 2019 yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian, kami ucapkan sekali lagi, Fraksi Kebangkitan Bangsa juga memberikan apresiasi. Semoga prestasi tersebut dapat tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah Provinsi Banten cukup baik, terutama terhadap ketaatan hukum dan terhadap pemahaman atas persoalan administrasi. Kami berharap Gubernur serius menindaklanjuti semua rekomendasi yang disampaikan BPK, termasuk rekomendasi pemberian sanksi kepada aparatur yang dinilai lalai menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga menyebabkan masih banyaknya temuan BPK. Kedua, terhadap tujuan menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya, Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai laporan yang disampaikan Gubernur cukup memberikan gambaran terhadap tujuan tersebut, meski ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih dari Gubernur, yaitu terkait dengan capaian kinerja bidang belanja yang mencapai 87,01% atau sebesar 8,350 triliun dari anggaran sebesar 9,596 triliun. Terkait sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa
tahun anggaran 2019 sebesar 957,241 miliar. Mohon penjelasan Gubernur, apakah silpa terjadi berasal dari efisiensi yang dilakukan atau karena perencanaan anggaran yang kurang matang sehingga menyebabkan kelebihan anggaran. Pimpinan rapat yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa yang dapat kami sampaikan. Kami sepakat raperda ini dibahas lebih lanjut karena sudah memenuhi azas-azas dan aspek-aspek yang menjadi acuan pembentukan suatu peraturan daerah. Terima kasih atas segala perhatiannya, serta mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Serang, 25 Juni 2020, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Ketua Dr. Andes Ahmad Fauji, Sekretaris Haji Umar Barmawi, STMM, ditandatangani. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Haji Nawawi Nur Hadi yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya, pemandangan umum fraksi yang ke-7. Kami persilahkan kepada Saudara juru bicara dari fraksi Partai Amanat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati saudara pimpinan beserta anggota dewan yang terhormat, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten beserta jajaran, yang terhormat unsur Muspida Provinsi Banten, yang terhormat Bupati Wali Kota Seprovinsi Banten atau yang mewakilinya, yang terhormat para pejabat sipil dan TNI Polri, pimpinan partai politik, para tokoh masyarakat, ulama dan pendiri Provinsi Banten, yang terhormat para pimpinan LSM, mahasiswa, para wartawan dan hadirin yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita kembali dapat bersama-sama menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang sejuk dan bersahaja. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, sampai dengan kita semua sebagai pengikutnya. Izinkan saya membacakan pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Banten terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Wakil Gubernur, sidang dewan yang kami hormati, keberhasilan penyampaian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban akhir tahun sesungguhnya terletak kepada kejujuran dan transparansi Gubernur beserta jajarannya dalam memberikan informasi realisasi APBD berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan, bukan didasarkan kepada kepentingan, menjaga citra dan gengsi atau formalitas belaka. Bagi kami, laporan pertanggungjawaban akhir tahun bukan semata-mata suatu reporting atau pelaporan keuangan semata, akan tetapi juga merupakan suatu akuntabilitas dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi yang jujur dan wajar, hak untuk didengar aspirasi, dan hak untuk diberi penjelasan atas aktivitas dan kinerja Gubernur beserta jajarannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Gubernur, sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional terhadap laporan pendapatan dan belanja Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Yang pertama terkait dengan pendapatan. Pendapatan dengan tidak tercapainya target pendapatan dari 11,5
699 triliun menjadi 11,201 triliun atau 95,74%. Kami perlu mendapatkan penjelasan dari Saudara Gubernur Banten kenapa hal tersebut dapat terjadi. Sebab menurut hemat kami dalam beberapa tahun anggaran ini realisasi pendapatan daerah tidak tercapai, tentu terdapat sesuatu yang menyebabkan hal itu terjadi. Mohon penjelasan Saudara Gubernur, apakah karena target yang ditetapkan terlalu tinggi atau karena memang ada faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi. Dari 3 sektor pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, hanya sektor pendapatan ketiga yang mengalami surplus, sedangkan sektor pendapatan pertama dan kedua tidak memenuhi target. Kondisi tersebut patut kiranya menjadi perhatian Saudara Gubernur Banten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah. Terkait dengan belanja, berdasarkan laporan yang disampaikan Gubernur, belanja daerah Provinsi Banten tahun 2019 mencapai 87,01% atau sebesar 8,350 triliun dari jumlah rencana belanja sebesar 9,596 triliun. Hal itu terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar 6,969 triliun atau 89,9% dari target sebesar 7,752 triliun. Belanja modal sebesar 1,379 triliun atau 76,64% dari target 1,799 triliun. Dan belanja tidak terduga sebesar 1,522 miliar atau hanya 3,44% dari anggaran sebesar 44,285 miliar. Patut menjadi pertanyaan, kenapa serapan belanja tersebut begitu rendah, terlebih pada serapan belanja modal. Disinilah pentingnya kejujuran Saudara Gubernur, sebagaimana kami sampaikan di atas, kenapa hal tersebut sampai terjadi. Apakah karena kesalahan perencanaan atau lemahnya pelaksanaan? Lantas langkah apa yang sudah dilakukan dalam rangka mengevaluasi hal tersebut? Mohon penjelasan Saudara Gubernur. Kedepan, fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada Gubernur untuk membuat perencanaan belanja modal yang lebih baik dan benar, sehingga tidak menjadi penyumbang silpa terbesar. Kami, fraksi Partai Amanat Nasional, mendukung sepenuhnya terhadap peningkatan belanja modal karena akan menjadi investasi yang bermanfaat, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti salah satunya pembangunan infrastruktur, dengan catatan belanja tersebut dapat terserap maksimal. Akhirnya, kami berkesimpulan bahwa sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2019 yang mencapai 957,241 miliar bukan karena prestasi, tapi dari efisiensi penggunaan, tetapi lebih karena ketidakmampuan pemerintah Provinsi Banten melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan benar. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, terhadap LHPBP KRI yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian, untuk kesekian kalinya fraksi Partai Amanat Nasional menganggap itu bagian dari prestasi, tapi kami juga ingin ada prestasi-prestasi dalam hal lain. Padahal kami berharap opini WTP juga dibarengi dengan prestasi lainnya dalam pembangunan Banten, sehingga opini WTP tidak menjadi wajar tanpa pembangunan. Dengan anggaran aparatur sebesar 2,1 triliun pada APBD 2019 atau mencapai 20% lebih dari total APBD Banten tahun anggaran 2019, kita berharap banyak hal didapatkan seperti peningkatan kapasitas aparatur birokrasi menuju aparatur birokrasi yang profesional, koordinasi pemerintahan yang konstruktif, keseimbangan perencanaan daerah antara unit kerja maupun antara provinsi dengan kabupaten dan kota, serta peningkatan sinergitas kerjasama pembangunan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan umum yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat menjadi masukan dalam pembahasan lebih lanjut terhadap raperda tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Banten, Ketua Haji Dede Rohana Putra SMSI,
ditandatangani Sekretaris Ishak Sidik SE ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Haji Dede Rohana Putra yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional. Berikutnya, pemandangan umum fraksi yang ke-8, kami persilahkan kepada Saudara juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten terhadap Praperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati saudara ketua, para wakil ketua, serta rekan-rekan seluruh anggota DPRD Provinsi Banten. Yang kami hormati saudara Gubernur Banten beserta jajarannya. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para tokoh, alim ulama, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir pada rapat paripurna pada hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama, pada agenda rapat paripurna pada hari Rabu 24 Juli 2020, Saudara Gubernur telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Seperti halnya fraksi yang lain, fraksi kami telah mencermati beberapa poin-poin penting yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah atau Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten selama 1 tahun. Pada tahun anggaran 2019 ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan sebagai bagian dari evaluasi dari pelaksanaan program kerja pemerintah Provinsi Banten. Termasuk di dalamnya evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019. Pertama, terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2019, izinkan kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Saudara Gubernur atas kinerjanya dalam mengelola APBD tahun anggaran 2019 sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI untuk yang keempat kali. Selanjutnya yang kedua, terkait dengan anggaran pendapatan daerah, kami mencatat realisasi pendapatan daerah pada APBD Banten tahun anggaran 2019 adalah sebesar 11.201.829.503,60 rupiah atau 95,74% dari target anggaran sebesar 11.969.894.624.576 rupiah. Ini menggambarkan bahwa pemerintah Provinsi Banten telah bekerja cukup baik dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Namun di sisi lain kami melihat pos pendapatan di sektor lain PAD yang sah, realisasinya hanya mencapai 226,7 miliar atau 62,26% dari target sebesar 364,2 miliar. Untuk itu kami mohon Saudara Gubernur untuk menjelaskan mengapa pendapatan di sektor tersebut tidak mencapai target dan apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam upaya menggali pendapatan di sektor tersebut. Ketiga, kami melihat realisasi belanja mencapai 8.381.271.881.359,69 rupiah
atau 87,1% dari anggaran belanja sebesar 9.455.290.064 rupiah. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja tidak maksimal, termasuk pos belanja modal yang terserap 76,64%. Untuk itu kami mohon Saudara Gubernur untuk menjelaskan mengapa penyerapan anggaran belanja kurang maksimal, dan mohon jelaskan pula apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses penyerapan anggaran tersebut. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya yang keempat, kami melihat silpa yang cukup tinggi, yakni mencapai angka 957.249.169.661,38 rupiah. Ini menggambarkan jumlah nominal yang cukup besar. Kami melihat bahwa hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belanja masih kurang optimal, sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan bagi fraksi kami. Mengapa sampai terjadi demikian? Untuk itu kami mohon Saudara Gubernur untuk menjelaskan mengapa silpa jumlahnya masih cukup besar. Yang kelima adalah terkait dengan penyerapan anggaran belanja daerah yang kurang optimal. Kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan agar Saudara Gubernur mengevaluasi kinerja para pimpinan OPD yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran belanjanya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari beberapa poin tersebut di atas secara umum dapat kami sampaikan bahwa penyerapan anggaran belanja daerah masih kurang maksimal. Oleh karenanya, kami mengharapkan agar hal tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah yang kemudian diharapkan dapat memacu kinerja secara maksimal dan lebih fokus dalam mengelola APBD. Dan kami berharap agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama untuk program-program pelayanan masyarakat yang menjadi prioritas seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, itulah beberapa poin penting hasil pencermatan kami terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan segala hormat, kami sekedar mengingatkan bahwa amanah pelaksanaan keuangan daerah bukan hanya sebatas melihat dan menghitung fluktuasi angka, melainkan bagaimana dan seperti apa tujuan dari pelaksanaannya dan juga pertanggungjawabannya. Sejatinya tujuan dari pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan anggaran adalah demi untuk kemaslahatan umat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan untuk tujuan lain. Namun demikian, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah sepakat untuk dapat menerima Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 segera dibahas lebih lanjut agar menjadi peraturan daerah atau perda. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, di bagian akhir pandangan umum ini mari kita berdoa agar Provinsi Banten tetap diberikan keselamatan dan keberkahan serta menjadi daerah yang baldatun toyebatun warobun gofur. Demikian pemandangan umum yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 25 Juni 2020, fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Ketua Haji Iskandar SAG Emsos, Sekretaris Agus Effendi SE ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hajah Ida yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pemandangan umum fraksi yang ke-9, kami persilahkan kepada saudara juru bicara dari fraksi Nasdem PSI. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem PSI mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2019.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Banten, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Banten, baik yang hadir secara fisik di gedung ini dan yang mengikuti secara virtual. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten, Sekda Provinsi Banten, serta seluruh jajaran OPD yang hadir dalam sidang paripurna hari ini, serta OPD yang hadir melalui virtual dan masyarakat tentunya, serta para undangan dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umat hingga akhir zaman. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, semoga kita tetap terjaga kesehatannya, imunitasnya, dan pikiran kita dari penyebaran virus corona. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang mulia ini, dengan kami fraksi Partai Nasdem PSI mengucapkan selamat kepada Saudara Gubernur Banten beserta jajaran yang telah meraih penghargaan dari BPK RI dengan predikat wajar tanpa pengecualian. 4 kali berturut-turut, semoga prestasi ini bisa terus-menerus dipertahankan. Fraksi Partai Nasdem PSI juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada fraksi Partai Nasdem PSI untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Nasdem PSI terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paragraf 7, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada pasal 32, pada pasal 320 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, guna menindaklanjuti nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Gubernur pada rapat paripurna DPRD dengan perincian sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Laporan operasional. 4. Neraca. 5. Laporan perubahan ekuitas. 6. Laporan arus kas. Dan 7. Catatan atas laporan keuangan. Hadirin kami hormati, pada laporan realisasi anggaran target pendapatan sebesar 11,69 triliun, terrealisasi sebesar 11,20 triliun. Terhadap pendapatan tersebut, fraksi Partai Nasdem PSI berpendapat bahwa pemerintah daerah telah berupaya melaksanakan kebijakan tahunan dari RPJMD tahun 2017-2022 melalui 4 prioritas pembangunan daerah yang meliputi 1. Pembangunan tata kelola pemerintahan, 2. Peningkatan infrastruktur wilayah, 3. Peningkatan akses mutu pendidikan, kesehatan, dan sosial, 4. Pembangunan ekonomi dan kesempatan berusaha. Namun, keempat prioritas pembangunan daerah tersebut dinilai masih belum optimal. Misalnya, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2019 sebesar 5,53%. Realisasi LPR tersebut tidak sesuai dengan target, bahkan menurun dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,82%. APBD Provinsi Banten tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 12,6 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 11,05 triliun. Realisasi pendapatan sebesar 95,74% dan realisasi belanja sebesar 89,56%. Dari total target 2019, berbagai kendala yang menjadi penyebab tidak optimalnya realisasi APBD walaupun kecil, tetapi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Fraksi Partai Nasdem PSI mengapresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi Banten terhadap turunnya angka kemiskinan pada tahun 2019, terlihat dari turunnya angka kemiskinan dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi dari meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja
disertai dengan menurunnya jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,11%. Dibandingkan tahun 2018 yaitu 8,52%. Namun meskipun mengalami penurunan, angka TPT Provinsi Banten masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT nasional sebesar 5,07%. Dan berada di posisi tertinggi secara nasional. Sejak berdiri pada tahun 2000, angka TPT Provinsi Banten selalu lebih tinggi dibandingkan angka nasional dan seringkali menjadi tertinggi secara nasional. Masalah ini salah satu tantangan utama bagi pemerintah Provinsi Banten di tengah meningkatnya investasi di berbagai lapangan usaha. Fraksi Partai Nasdem PSI juga mengapresiasi atas realisasi pendapatan yang mencapai 95,74%, yaitu sebesar 11,2 triliun. Dari target 11,6 triliun. Walaupun sebetulnya target pendapatan tersebut merupakan hasil penurunan pada saat perubahan APBD tahun anggaran 2019, di mana sebelum perubahan target pendapatan sebesar 11,8 triliun. Realisasi target pendapatan, terutama pendapatan asli daerah, juga dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, di mana ada kenaikan tarif PKB, BBNKB, dan tarif pajak progresif. Hadirin yang kami hormati, dengan mencermati apa yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur pada nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, fraksi Partai Nasdem PSI memberikan pandangan bahwa penyampaian mengenai laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disajikan cukup jelas. Dan pada prinsipnya fraksi Partai Nasdem PSI menyetujui apa yang telah dijelaskan oleh Gubernur mengenai nota pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Nasdem PSI DPRD Provinsi Banten terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Atas kerjasama dan ikhlas semua pihak, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Salam restorasi, salam solidaritas. Billahi taufik wal hidayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang 25 Juni 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, fraksi Partai Nasdem PSI, Purtasan Ali Yusuf, Ketua, Ali Nurdin Agadi, Sekretaris. Terima kasih kepada Saudara Haji Ali Nurdin yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Nasdem PSI. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pemandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Provinsi Banten. Dari pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, ada beberapa hal yang perlu mendapat tanggapan dan penjelasan Gubernur terhadap apa yang telah disampaikan fraksi-fraksi terkait saran, pendapat, maupun pertanyaan yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk menyusun jawaban Gubernur yang dijadwalkan pada rapat paripurna hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang telah hadir mengikuti rapat paripurna. Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan sehingga rapat paripurna DPRD ini berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk menutup rapat paripurna DPRD ini, kami mengajak para hadirin semua dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan ini resmi ditutup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.